Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kloter terakhir jemaah haji Indonesia telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Sebanyak 360 calon jemaah haji embarkasi Solo ini tiba melalui jalur layanan cepat atau fast track. Jemaah tiba pukul 11.50 waktu Arab Saudi. Karena melalui jalur layanan cepat, maka hanya membutuhkan waktu 30 menit mulai dari keluar pesawat hingga naik ke bus. Jemaah kemudian dibawa ke hotel untuk bersiap menunaikan ibadah umroh wajib. Dengan tibanya jemaah kloter terakhir, maka sudah 100% jemaah haji Indonesia tiba di Mekah. Tepat di hari terakhir batas masuk kota Mekah dengan visa haji yakni 3 Juli. Sementara itu di hari ketiga di Mekah, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Syahadi meninjau pemondokan tempat jemaah haji Indonesia menginap. Wamenak mengecek kondisi salah satu hotel di kawasan Misfalah, tempat jemaah dari Jawa Barat menginap. Selain memastikan kelaikan fasilitas, Wamenak juga mengecek catering jemaah. Yang menjadi catatan adalah kualitas koper jemaah. Ada beberapa calon haji yang mengeluhkan koper mereka rusak hingga rodanya patah sehingga tidak bisa digunakan lagi. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi, Juno. Ya, Nitya, ini 4 hari jelang puncak haji, kloter terakhir telah tiba seluruhnya. Lalu bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia saat ini yang tentunya akan melaksanakan rangkaian ibadah haji yang wajib? Ya, betul sekali, Juno. Memang semuanya ini artinya memang tidak 100.051 sesuai dengan yang diberangkatkan ya. Memang ada 92.668 jemaah haji yang memang memenuhi akhirnya bisa tiba di Tanah Suci. Salah satu alasannya adalah karena tutup usia. 92.668 jemaah haji ini semuanya 100% sudah berada di Tanah Suci. Semuanya sudah berada di Mekah sejak kloter terakhir kemarin tiba seperti yang Anda katakan sebelumnya. Mereka semua dalam keadaan sehat dan sedang berada di pemondokan. Memang beberapa mungkin masih berada di Masjidil Haram usai menyelesaikan sholat subuh dan bergerak ke pemondokan masing-masing menggunakan bus selawat seperti yang tadi lewat di belakang saya. Tapi intinya begini, karena sudah menjelang puncak wukuf tanggal 8 Juli hari Jumat, artinya masih ada 4 hari lagi karena jemaah akan diberangkatkan akan bergerak mulai hari Kamis tanggal 7 malam. Nah, karena itulah mereka diimbau untuk menjaga kesehatan, menyimpan tenaganya, menyimpan energinya untuk kemudian bisa mempersiapkan diri melaksanakan rukun haji secara sempurna. Ini juga yang ditekankan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi di hari tadi. Menteri Agama ini langsung mengimbau tidak hanya jemaah tapi juga petugas haji untuk memprioritaskan hal-hal yang utama saja. Jadi aktivitas yang wajib-wajib saja yang dilakukan. Kalau tidak, harap berdiam di pemondokan. Karena cuacanya sangat panas sekali di sini, Juno. Tidak bisa terbayangkan bagaimana kalau memaksakan diri, padahal sengatan panas ini menjadi salah satu penyebab ada 93 jemaah haji yang masih dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia saat ini. Terakhir informasi yang saya dapatkan ada 21 jemaah yang meninggal dunia dan ada 1.000 jemaah yang masih dalam tahapan dipindai ulang kondisi kesehatannya karena masuk dalam daftar beresiko tinggi sehingga mungkin mereka akan disafari wukufkan atau dibantu dengan bus yang dimodifikasi untuk dihadirkan di wukuf di Arafah. Tapi kita akan dengarkan bersama imbauan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Saya datang kloter terakhir nih, dan menyaksikan saat paling belakang tadi saya lihat semua jamaah sumringah semua, senang semua, gembira semua. Mudah-mudahan bertahan sampai mereka semua pulang. Ya tentu petugas dan jamaah ini harus sama-sama menjaga kesehatan karena kita tahu cuacanya juga tidak seperti di tanah air. Sisa waktu yang ada ini sampai nanti di puncak pelaksanaan ibadah haji masing-masing tetap menjaga kesehatan dan memperdalam manasiknya. Petugas juga begitu, jangan lupa tugasnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban. Ya, petugas masing-masing sudah dibagi, harus menjalankan tugas dengan baik, layani jamaah dengan baik. Sebagai Amirul Hajj, Menteri Agama memang saat ini akan melakukan pengecekan fasilitas. Tapi setelah melakukan umroh wajib,
kalau informasi yang saya terima terakhir memang saat ini Menteri Agama masih berada di Masjidil Haram. Kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah menunaikan umrah wajib dan yang kedua adalah menemui atau ada pertemuan seluruh Menteri Agama dari negara-negara yang memang mendapatkan kuota jemaah haji. Ini ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya adalah bagaimana untuk pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang tinggal menghitung hari lagi. Tapi imbauannya jelas dulu bahwa jemaah haji diminta untuk betul-betul memprioritaskan aktivitas sehingga tidak membuat resiko kesehatan mereka menurun. Juno. Ya, ini suhu tinggi menjadi tantangan terutama mencapai 45 derajat Celcius. Lalu bagaimana persiapan petugas penyelenggara ibadah haji jelang puncak ibadah haji ini, Tia? Ya, ini juga menjadi tantangan bagi kami para petugas haji. Jadi kalau petugas haji yang ada di Mekah ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok begitu ya. Ada Satgas Arafah yang bertugas untuk memobilisasi jemaah dari pemondokan ke Arafah untuk melakukan wukuf. Kemudian ada Satgas di Musdalifah karena biasanya memang jemaah ini bermalam di Musdalifah untuk mengambil kerikil untuk lempar jumroh. Dan yang terakhir dan yang paling panjang termasuk tugas saya juga nanti itu adalah Satgas Mina. Kita akan mengawal jemaah haji Indonesia untuk pelemparan jumroh mulai dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Prosesnya cukup panjang, ada pengecekan fasilitas. Yang terakhir saya terima sudah 85% fasilitas yang disiapkan mulai dari Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Tapi ini akan ditinjau kembali karena memang nanti Menteri Agama juga hari ini rencananya akan mengecek fasilitas yang diberikan bagi jemaah haji Indonesia sesuai dengan kenaikan biaya masyair yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Jadi ada janji yang harus dipenuhi oleh pemerintah Arab Saudi untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia ini mendapatkan fasilitas yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Juno. Baik, kita doakan jemaah haji Indonesia dan juga petugas haji Indonesia dapat menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 Juli mendatang untuk melakukan wukuf di Arafah. Terima kasih rekan Nitya Anissa dari Mekah, Arab Saudi.